Nah, Pak Arjo setelah digigit buaya, ini kan udah hampir satu bulan lah ya. Setelah 1 bulan, Apa yang berubah di hidup Pak Arjo setelah kehilangan satu anak? Apa Pak? perubahan. Ah, Perubahan kali kehilangan tangan satu lah kan. Pekerjaan nggak ada lagi. Cari kerja lagi tangan satu ini kan. Bang, aktivitas ini kan di tengah sungai rawa-rawa. Ya, Pernah ngelihat ada buaya Bang? Kalau di- pernah. Tapi sering-sering aja. Maksudnya sering-sering? Maksudnya kadang ada, kadang nggak ada juga. Pas lagi sore kadang lewat di situ, sebelah situ. Ada kan. di sini? Nah, ada. Posisinya. Biasanya Tapi posisi. munculnya sore biasanya? Ya, biasanya munculnya sore. Kalau sore itu biasanya itu berkeliaran kan. Oke. Mantau-mantau dia. Pertarungan sengit antara manusia dan buaya tidak lagi bisa diabaikan. Pulau Bangka di Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu epicentrum interaksi negatif manusia dan buaya muara, salah satu jenis buaya terbesar dan terganas di dunia yang habitatnya banyak tersebar di Indonesia. Data Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sumatera Selatan wilayah Bangka Belitung mencatat antara 2016 hingga 2021 terjadi 108 serangan buaya kepada manusia yang menyebabkan 20 orang meninggal dunia dan 88 lainnya luka-luka. Saat saya tiba di Bangka awal Februari 2024, sudah terjadi 3 serangan buaya muara terhadap manusia. Akibatnya seorang anak meninggal dunia dan 2 lainnya terluka. Saya bertemu dengan Arjo, warga desa Deles, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Pada 5 Januari 2024, ia kehilangan tangan kanannya akibat gigitan buaya. Arjo digigit buaya saat tengah mencari ikan di sungai bersama anaknya. Langsung tertabrak dari belakang. Dia muncul dari belakang. Muncul. buaya. Dia langsung muncul, langsung nunggu. Langsung nabrak dari Oh, belakang. nabrak dari belakang. Dia nabrak pertama saya ini. Bahu. Bau ini. Langsung lepas itu. Dia lepas tu kan. Ah, Aku langsung nyebut parang di pinggang. oh, megang parang. Megang Oke. parang, langsung megang parang ini dia makan. Oh, sempat digigit. Digigit. Langsung ini dia gigit tuh, tangan yang sebelah ini tuh. Oke. Langsung ini. Oh, yang sebelah kanan. Sebelah kanan tuh. Pada saat digigit, Aku langsung digigit tuh, langsung dia jaga ke dalam air ini. oh ditarik Bapak Ditarik ke dalam terus air. tuh, tarik. Aku langsung dia tuh megang kayu. Oke. Tangannya megang kayu kan. Itu dia langsung dia tak pelamnya langsung angkit kepala air ke atas. Ke atas lagi Ke dia. atas tuh. Oh, itu tapi Bapak melihat saat tangan Melihat, Bapak putus itu, Pak. Melihat. Untuk selamat dari luka parah yang dideritanya, Arjo melalui jalan yang tak mudah. Akibat musibah ini pula, Arjo kini tidak bisa lagi bekerja sebagai buruh harian lepas. Itu pada saat tangan lepas, apa yang Bapak pikirkan itu, Pak? Aku pikirkan tuh yang penting aku selamat deh kan. Ada anak-anak juga kan? Ada anak tuh, anak langsung kok lari, kami bertiga langsung lari. Bapak sempat lari pada saat pendarahan berat itu, Pak. Ya ada darah tuh nyucur baik, Nyucur. nyucur dalam air baik. Berapa jauh Bapak jalan sampai dapat bantuan? Sekitar 2 kilo lah. 2 kilometer dengan kondisi tangan Ya kondisi tangannya itu. putus. Putus tuh. Kuat Pak itu. Kuat lah.
kuat banget Bapak gitu. Kuat jalan, saya kerja. Biasa kerja apa? Kerjaan di kebun sawit lah. Arjo beruntung karena dibantu keluarga dan sebagian warga desa Deles untuk membangun warung sembako. Inilah mata pencaharian baru bagi pria berusia 33 tahun ini. Saya kemudian menyusuri salah satu sungai di desa Deles, lokasi Arjo diserang buaya. Tambang, kebun sawit, permukiman, dan aliran sungai yang rusak menjadi pemandangan pertama yang saya lihat. Ya ini sebenarnya semacam kubangan, hanya saja kubangan ini tersambung langsung dengan salah satu aliran sungai yang ada di desa Deles, dan di tempat inilah terjadi konflik antara buaya dengan manusia yang baru terjadi di awal tahun 2024 lalu. Nah, selain konflik yang baru saja terjadi yang korbannya adalah Pak Arjo tadi, ini ada warga di sekitar bantaran sungai ini yang juga sempat melihat kemunculan buaya namun tidak diserang, karena memang sebenarnya sebelum ada kejadian serangan buaya pada awal tahun lalu, warga sebenarnya cukup sering beraktivitas di sekitar kubangan ataupun di bantaran sungai yang ada di sini. Kalau Pak Saidi, gimana Pak mendapat ceritanya gitu kondisinya? Sungai ini memang ada buaya atau gimana? Sebelum itu sebenarnya nggak biasa, tapi sekarang ini entah macam mana tidak tahu gitu kan. Sepupu kami itu terjadi ditangkap buaya tuh Baru kemarin aja itu ya? baru. Lokasi persisnya itu, tapi memang di sini Pak? Ya, Sebelah mana Pak? sebelah sana. Sebelah sana. Hutan ya? yang agak besar tuh. Oh, aliran yang agak besar ke sana ya? Iya, Kelihatan ya. Tuh. Dan posisinya itu lagi cari ikan memang? Cari ikan pakai jaring itu. Oh. Sama anaknya itu. Arjo bukan satu-satunya warga yang mendapati buaya berkeliaran di sekitar desa Deles. Ini adalah Mardiah, juga warga desa Deles yang tinggal di dekat aliran sungai tempat Arjo diserang. Ia mengaku melihat buaya sekitar 1 bulan lalu. Posisi Ibu melihat itu buaya di mana? Di situ. Sebelah sana. Oh, Itu yang ada sebelah jemuran Ibu ya itu ya? Iya, jemuran. Oh, lagi ngambil air atau Iya. lagi ngangkat jemuran tadi di situ? Setengah ngambil air, Oh, lagi ngambil air di situ. Terus pada saat melihat itu Ibu langsung lari, oh, ketakutan. lari. Itu berarti jerigen sama kejemurannya ditinggal sih. Tinggal. Tapi masih berani Bu jemur di situ Bu? Itu baru kemarin yang biasanya aku jemur di rumah, itu bapak yang kemarin. Oh, itu juga. Bapak yang ke situ akhirnya. Tapi sekarang Ibu udah nggak mau deket-deket lagi. Ya biasanya mandi di situ lah, sehari-harinya masih mandi di situ. Mandi di situ, nyuci di situ Iya. gitu ya. Nggak ada tempat lain kan, mau pindah kemana gitu. Tapi sekarang belum berani balik lagi ke situ Bu. Belum. Serangan buaya di desa Deles hanya satu dari ratusan konflik manusia dan buaya di pulau ini. Dalam konflik dengan manusia, sesungguhnya reptil pemangsa ini juga dirugikan. Tak jarang, buaya yang menyerang manusia kemudian ditangkap dan dibunuh oleh masyarakat. Di Bangka, penyelamatan satwa liar yang berkonflik dengan manusia diurus oleh lembaga sosial masyarakat bernama Alobi. LSM ini membantu BKSDA Sumsel wilayah Bangka Belitung untuk mendata sekaligus menampung hewan-hewan yang berkonflik dengan manusia. Kandang buaya di pusat penyelamatan satwa Alobi cukup besar jika dibandingkan dengan kandang untuk hewan lain. Di kandang seluas 30 kali 40 meter persegi inilah buaya-buaya yang berkonflik dengan manusia ditampung untuk sementara. Buayanya ada sih.
Ya, ini kandang buaya yang ada di PPS Alobi atau Pusat Penyelamatan Satwa Alobi yang ada di Kabupaten Bangka. Lokasinya tidak terlalu besar dan sekarang ini ada kurang lebih 18. Beberapa waktu lalu sempat mencapai 30 lebih. Dan ini buaya-buaya yang berhasil dievakuasi setelah terjadi konflik dengan manusia di berbagai wilayah yang ada di Pulau Bangka. Terbatasnya tempat untuk menampung menjadi masalah utama PPS Alobi dalam menangani buaya yang berkonflik dengan manusia. Bang, tempat ini kan terbatas nih, space-nya gitu. Ketika buaya-buaya yang berkonflik dengan manusia yang di luar di sana ditaruh di sini, kendala apa yang paling banyak dialami, Bang? Di kandang ini, Bang, Ya. untuk mengurusin Pertama buaya kan, lah. Untuk masalah buaya ini kita mempunyai fasilitas yang sangat terbatas begitu ya. Ini ukuran kandang itu sekitar 30 kali 40 meter persegi. Oke. Begitu. Ini juga isinya sudah 20-an lebih ekor buaya yang kita rehab di sini sekarang, yang kita tempatkan di sini atau yang dititipkan di sini. Sementara kasus buaya itu selalu terjadi begitu ya. Bahkan di bulan ini hampir setiap minggu kita mendapat laporan buaya. Jadi permasalahan utamanya ya tempat ini akan over kapasitas gitu. Semakin banyak buayanya itu ya semakin susah kita untuk menampung karena fasilitas yang kita miliki sekarang ya cuma sebatas kandang ini gitu. Otomatis untuk perawatannya kita butuh biaya yang lebih besar gitu kan. Masih ada masalah berikutnya. Seiring terbatasnya tempat penampungan, mereka hingga kini tidak bisa melakukan pelepas liaran buaya di Pulau Bangka. Bang, berarti solusi mereka keluar dari kandang ini belum ada. Kalau sampai sekarang kita belum ada solusi yang Oke. konkret untuk penyelesaian konflik satwa liar, khususnya untuk buaya begitu ya. Oke. Selama kerusakan habitat masih terjadi di Pulau Bangka, selama itu maka konfliknya akan semakin tinggi. begitu. Jadi ini Bertambah. kalau yang di dalam kandang ini dilepas akan menimbulkan konflik baru. Ya, itu kemungkinan cenderung akan menimbulkan kasus baru atau konflik baru. Sementara kawasan pelepas liaran juga kita nggak punya. Nggak punya. Kita nggak punya suatu kawasan yang dibikin khusus untuk satwa liar buaya yang untuk bisa kita lakukan untuk pelepas liaran itu nggak ada. Sejarawan yang menulis buku berjudul Timah dan Peradaban Bangka, Ahmad Elfian menyampaikan, sudah lama buaya muara merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Pulau Bangka. Iya, dalam kepercayaan masyarakat ya buaya itu disebut dengan penjaga ya, penjaga sungai ya, penjaga sungai. Jadi orang Bangka itu tidak takut, tidak takut dengan buaya di sungai itu, karena dia tidak akan mengganggu manusia. Prinsipnya begitu, kalau dia tidak diganggu. Eksplorasi pertambangan timah di hampir seluruh bagian Pulau Bangka diduga menjadi faktor utama meningkatnya konflik antara manusia dan buaya. Timah adalah berkah bagi Pulau Bangka, namun tidak pernah terbayangkan eksploitasi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun akan berujung pada masalah ini. Ada aturan-aturan adat wilayah-wilayah tertentu di Bangka itu yang tidak boleh ditambang, termasuklah sempadan sungai kan, wilayah dekat pesisir ataupun muara. Nah, aturan-aturan adat itu dijaga ya waktu itu untuk tidak ditambang. Nah, ketika ditambang kan habitatnya menjadi rusak, lingkungannya menjadi rusak. Nah, sehingga buaya pun menjadi apa ya? Menjadi marah lah ya, menjadi marah, menjadi ganas. Nah, kondisi tanah yang di belakang kita ini, Bang, itu tiling. Iya, Berarti di sini ada aktivitas tambang iya. sebelumnya. Ini bekas-bekas tambang semua. Ini tiling-tiling yang pasir-pasir itu bekas semua itu. Bekas tambang semua. Iya, bekas kayu-kayu Sekarang ini pondok. berpindah agak ke tengah Iya, sana ya. agak ke tengah. Di sini suka muncul buaya, Pak. Iya, sering muncul buaya di sini.
Timah adalah unsur penting dalam perkembangan peradaban di Bangka. Sayangnya, pasca reformasi, timah berubah menjadi sumber malapetaka lingkungan di pulau ini. Nah, ketika era reformasi, orang mulai dan pemerintah pun menganggap timah itu sebagai barang biasa, bukan barang komoditas strategis lagi. Nah, kemudian mulailah berdiri tambang-tambang rakyat, kan? Tambang-tambang rakyat yang awalnya masih legal, masih ada perizinannya, tapi lambat laun dengan reformasi yang kebablasan begitu, orang kemudian menambang secara serampangan. Itu yang disebut dengan tambang-tambang timah ilegal. Aktivitas pertambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung berdampak pada penurunan kualitas lahan di provinsi ini. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mencatat ratusan ribu hektar lahan sudah rusak. Berdasarkan data terakhir untuk Bangka Belitung, kerusakan lahan yang termasuk lahan kritis kita di Bangka Belitung totalnya ada 167.065 hektar. Dari total itu kurang lebih 73% merupakan lahan kritis akibat kegiatan pertambangan, baik itu di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Sisanya lahan kritis kita akibat kegiatan perkebunan masyarakat maupun perusahaan, kemudian ada illegal logging, kemudian ada pemukiman dan yang lainnya. Jadi dari semua aktivitas masyarakat maupun perusahaan di Bangka Belitung ada kontribusi lah untuk penurunan kualitas lingkungan kita di Provinsi Bangka Belitung. Dalam beberapa tahun terakhir, Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung mengamati penurunan kualitas lahan di Pulau Bangka dan interaksi negatif antara manusia dan buaya terjadi beriringan. Tambang ini kemudian menjadi faktor yang paling dominan dalam mengakibatkan degradasi lingkungan maupun deforestasi hutan di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, 1 juta hektar alokasi ruang kepada sektor pertambangan itu menyebabkan memang adanya konflik yang membuat buaya dan kemudian manusia itu semakin dekat beraktivitasnya gitu. Nah, aktivitas tambang juga baik itu yang berizin maupun tidak berizin itu menyebabkan ada sekitar 12.000 lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dan tetap menganga. Nah, yang disebut masyarakat kolong. Nah, ini juga membuat habitat-habitat baru buaya muara itu. Laut, darat, dan sungai di pulau seluas 11.000 km persegi ini dikepung aktivitas pertambangan timah. Data Pusat Penyelamatan Satwa Alobi mencatat ada 23 kantung habitat utama buaya muara di Pulau Bangka yang tersebar di 3 kabupaten. Ketiga wilayah ini mengalami kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit. Kasusnya juga banyak seperti misalnya dulu menurut laporan warga itu tidak pernah ada buaya, tapi tiba-tiba sekarang ada buaya. Begitu. Ada tuh di kampung-kampung gitu. Ada itu, yang sebelumnya nggak ada buaya tiba-tiba ada buaya. Itu karena memang akibat dari kerusakan habitatnya yang memicu satwa itu, buaya itu untuk lari dari habitat aslinya, kemudian bertemu dengan sungai-sungai yang masih bagus gitu kan, yang sebelumnya tidak terjamah oleh manusia ataupun ketemu satu area yang sebelumnya nggak pernah dihuni buaya, tiba-tiba ada buaya. Gitu. Saya menuju Desa Mendok di Kabupaten Bangka. Warga setempat bernama Heri ini menunjukkan kepada saya betapa aktivitas tambang yang pernah terjadi di bantaran sungai menyisakan kerusakan yang nyata. Ini hanya salah satu lokasi bekas tambang masyarakat yang ditinggalkan setelah eksploitasi selesai. Ini saya sama Bang Heri, warga Desa Mendok ya Bang ya? Iya, Desa Mendok. Mau ngajak lihat lokasi tambang timah warga yang ada di tengah sungai alirannya, Bang. Nah, kondisi tanah yang di belakang kita ini Bang, itu
tailing. Iya, Dan berarti di sini ada aktivitas tambang sebelumnya. Ini bekas-bekas tambang semua. Ini tailing-tailing yang pasir-pasir itu bekas semua itu. Bekas tambang semua. Iya, bekas kayu-kayu sekarang ini pondok. berpindah agak ke tengah Iya, sana ya. agak ke tengah. Di sini suka muncul buaya, Bang. Iya, sering muncul buaya di sini. Sungai yang menyatu dengan rawa seperti ini sebenarnya merupakan habitat yang ideal untuk buaya. Tetapi tidak terlihat ada satwa seperti monyet atau mamalia lain yang merupakan pakan buaya. Heri kemudian mengajak saya menyisir sungai untuk mencari lokasi pertambangan timah masyarakat yang masih berjalan. Ya, ini kita udah berada di aliran Sungai Menduk ya, Bang Heri ya, Sungai Menduk, dimana untuk melihat salah satu aktivitas tambang timah yang dikelola oleh warga secara langsung. Tadi sepanjang jalan saya juga melihat pinggir-pinggiran sungai ini sudah dipenuhi dengan tailing atau sisa limbah dari hasil pertambangan itu sendiri, dan salah satu wilayah yang bentuknya seperti kobangan atau kolam besar ini tadinya dahulu adalah daratan, namun kini sudah menyatu dengan aliran sungai karena daratan dulu ini sudah dieksplorasi oleh masyarakat dengan aktivitas tambang dan sekarang dipenuhi dengan air, terutama pada saat musim hujan ya, Bang Heri ya. Kita akan cek aktivitas tambangnya. Beberapa menit menyusuri sungai, saya mendapati pemandangan yang mengejutkan. Gumpalan pasir sisa aktivitas tambang yang biasa disebut sebagai tailing menyebar di beberapa titik aliran sungai bersama peralatan tambang timah milik masyarakat. Sayangnya, saat saya berkunjung ke Sungai Menduk sedang tidak banyak aktivitas pertambangan timah. Namun, saya bertemu dengan Hendra, pemuda asli Menduk yang tengah mengecek alat tambang miliknya sekaligus mengambil sisa-sisa timah yang ia tambang sebelumnya. Bang Hendri udah berapa lama aktivitas tambang di sungai ini, Bang? Hampir 1 tahun lah. Udah 1 tahun. Memang ngambilnya di sungai, karena kan kalau saya lihat banyak kan di darat tuh. Iya. Ini kenapa di sungai, Bang? Posisi. Biasanya kalau di darat kan kurang bahan ya. Ibaratnya itu timahnya nggak ada. Iya. Sekarang udah larinya malah ya larinya ke ini. Sungai-sungai. Ke sungai-sungai. Aktivitas ini kan di tengah sungai, rawa-rawa. Iya. Pernah ngelihat ada buaya, Bang, kalau di sini? Pernah. Tapi sering-sering aja. Maksudnya sering-sering? Maksudnya kadang ada, kadang nggak ada juga. Pas lagi sore kadang lewat di situ, sebelah situ. Ada di sini? Nah, ada. Meski tahu aktivitas ini ilegal dan adanya risiko serangan buaya di sungai, Hendra mengaku tidak mengetahui cara lain untuk menghidupi keluarganya. Tapi ini penghasilan utama nggak sih, Bang, di sini? Kalau penghasilan utamanya itu sekitar 4 kilo. 4 kilo. Kilo dapatnya. Nah, Ya, itu per hari? per hari. Berapa jadi uang itu, Bang Hendri? Kalau dapatnya 50.000 kan. 4 kilo, 5 kilo? Iya. Itu harus nyebur-nyebur ke air tadi gitu ya? Menyebur ke air itu. Per hari 50 ribuan? Per hari 50 ribuan. Kalau dapatnya 4 kilo. Berarti nggak banyak ya, Bang ya? Iya, nggak banyak. Karena timahnya lagi susah cari di sini. Ini kan dilarang gitu ya, Bang ya? Ya. Kenapa warga tuh masih banyak yang nambang? Karena nggak ada pencarian metas. Karena nggak ada kerja di sini kan. Ini yang kerja di sini cuma ada tambang timah sama sawit. Melihat kerusakan lingkungan yang terjadi di sungai membuat saya tak heran jika banyak kasus serangan buaya kepada manusia terjadi di lokasi masyarakat biasa beraktivitas. Menurut informasi di beberapa akun media sosial setempat, buaya bahkan sangat mudah ditemukan di kota besar seperti Pangkal Pinang. Pegiat media sosial bernama Epri ini ingin menunjukkan betapa dekatnya masyarakat Bangka dengan ekosistem buaya saat ini. Tadi gede juga, Bang, buaya, Bang ya? Iya, gede. Bang Epri ini jadi ini apa? Pegiat media sosial ya yang sering hunting buaya di Kota Pangkal Pinang ya, Bang ya? Iya, hunting dalam arti saya ini memberikan info kepada teman-teman di Pangkal Pinang ya, khususnya di Pangkal Pinang, karena di Pangkal Pinang ini sendiri banyak buaya yang habitatnya rusak ya. Jadi banyak buaya yang berkeliaran di mana-mana, dan
dalam 2 tahun terakhir ada banyak sekali ya korban diterkam buaya ini. Makanya dengan media saya itu saya ingin memberitahukan kepada teman-teman di Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang, sekarang buaya ada di mana-mana. Karena ya itu tadi ya faktornya habitatnya rusak dan banyak lagi faktornya ya. Bukan untuk ditiru ya Bang ya? Kalau ya, memang jelas, tidak kemampuan, ya, atau Bang Epri punya kemampuan khusus kan sebenarnya? Bukan saya menyombongkan diri ya, karena memang saya sudah jadi kebiasaan ya. Jadi kita itu harus tahu pergerakan buaya itu dari mana, jadi jangkauan buaya itu harus bagaimana. Jadi kegiatan saya ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya. Melihat data serangan buaya dan habitatnya yang semakin dekat dengan manusia, rasanya sudah waktunya ada langkah nyata dari pemerintah untuk mengatasi konflik ini. Salah satu solusi mengatasi konflik manusia dan buaya adalah pembuatan lokasi pelepas liaran buaya yang tidak terkena dampak aktivitas tambang maupun perkebunan. Saya menuju Bangka Botanical Garden untuk bertemu dengan Hong Kili, seorang arsitek yang mendesain lokasi ini. Ia bersama rekan-rekannya mengubah lokasi bekas tambang dan lahan rusak menjadi hutan kota. Ruang hijau seluas 300 hektar ini sangat ideal untuk membangun ekosistem baru bagi satwa-satwa liar di Pulau Bangka yang terkena dampak aktivitas tambang. Sayangnya, tempat ini belum bisa dijadikan lokasi pelepas liaran karena pengelolaannya masih 100% dilakukan oleh pihak swasta atau pribadi. Namun penataan kawasan bekas tambang dan rawa-rawa yang rusak seperti ini bisa dicontoh di tempat lain untuk memberikan ruang hidup yang aman bagi satwa, khususnya buaya muara. Tapi kalau jika satu provinsi atau satu kabupaten memiliki lahan seperti ini, dikonsensuskan bersama, cukup jangan diganggu aja. Tetapi dia harus ada air, harus ada pohon, hewan. Ada hewan akan masuk sendiri ke situ. Nah, konsep aviari dan itu tidak perlu sama. seluas ini juga Om ya, kalau di setiap kabupaten. Serangan buaya terhadap manusia di Bangka sejatinya adalah konsekuensi yang harus diterima manusia akibat perusakan lingkungan yang terjadi secara masif dan terstruktur selama ratusan tahun. Manusia harus mulai berani introspeksi agar konsekuensi ini tidak perlu terus berlanjut dan memakan lebih banyak korban jiwa.